berjalan, aku merasakan kedamaian yang tak terkira. Tempat di mana bersandar kedamaian hati dengan sejuta pesona alam. Desa di tepi hutan, di mana aku dilahirkan. Di tempat ini masa kecilku dimulai. Canda tawa dan kebersamaan telah mengajarkan arti sebuah keluarga. Alam yang mempesona serta keceriaan di dalam hati seakan tak bisa berpaling. Mereka bagian dari masa kecilku. Di sini kami diajarkan tentang seni kehidupan dan falsafah kebaikan. Agama menjadi siraman kolbu yang tak lekang dimakan waktu. Wajah-wajah kecil yang menjadi cahaya dalam terang hidupku. Ia seperti tetesan mutiara yang menjagaku seperti benteng dalam kehidupan. Terkadang kami hilap karena sebuah perbedaan. Namun kami yakin sebagai manusia ada kekuatan yang selalu menjadi wasit dalam kehidupan. Karena kami sadar tak ada kebaikan yang sempurna, tak ada kesalahan yang abadi, yang ada hanya kata untuk saling memaafkan. Negeri ini telah mengajarkan semangat dan kesucian hidup. Kami tidak pernah takut akan kebenaran. Karena negeri ini telah mewariskan merah putih agar kami bangkit dan berdiri. Kibarkan sang saka di dadaku menuju Bhinneka Tunggal Ika. Biarkan kami berlari dan berlari menuju sebuah cita-cita besar untuk Indonesia, menuju kemenangan. Biarkan patriotisme di dadaku bergelora, agar kami tegak berdiri untuk mencintai tanah tumpah darahku. Biarkan api semangat membara di hati kami untuk menjadi benteng negeri. Di sanalah wajah-wajah polos kami menjadi kesucian, saksi atas niat mengabdi untuk negeri. Berkibarlah sang sakaku, berkibarlah merah putih untuk Indonesia. Agar kami lestari menjaga desa tercinta, Desa Cikirai Sauyunan, Babakti Kanagri, Bebela Kanagara. Saya sebagai pemudi Desa Cikirai siap untuk memajukan Desa Cikirai. Semangat! Saya sebagai pemuda harapan bangsa, saya tidak akan mundur untuk memajukan Desa Cikirai. Cikirai Sauyunan. Selamat datang di Desa Cikirai. Desa Cikirai merupakan salah satu desa tertua di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan penelusuran sejarah, Desa Cikirai telah terbentuk pada era kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1860. Dengan kepala desa pertama adalah Kuwu Rai yang menjabat dari tahun 1860 sampai 1866. Pada mulanya, Desa Cikirai terbentang mulai dari Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, sampai dengan Desa Sampora, Kecamatan Cikidang. Sedangkan kepala desa pertama yaitu Kuwu M. Nasir yang menjabat selama 20 tahun dari tahun 1898 sampai 1918. Pada saat itu, tepatnya pada tahun 1908, Kuwu M. Nasir memekarkan Desa Cikirai menjadi dua desa, yaitu Desa Cikirai dan Desa Cihamerang. Hasil dari pemekaran tersebut, Desa Cihamerang sendiri menjadi salah satu desa di Kecamatan Kabandungan dan dijabat oleh Wartawiguna yang merupakan juru tulis Desa Cikirai. Secara geografis, wilayah Desa Cikirai terletak di antara 6 derajat 50 sampai 6 derajat 55 lintang selatan dan 106 derajat 33 sampai 106 derajat 37 bujur timur dengan batas wilayah administratif sebagai berikut. A. Sebelah utara, Desa Mekarnangka dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGH). B. Sebelah selatan, Desa Cijambe. C. Sebelah timur, Desa Cikidang. D.
Sebelah barat, Desa Sampora dan Desa Cikarai Thoibah. Jarak orbitasi dari kantor Desa Cikirai ke 1. Kantor Kecamatan Cikidang 7 km, 2. Kantor Kabupaten 16 km, 3. Ke Ibu Kota Provinsi 130 km, 4. Ke Ibu Kota Negara 100 km. Desa Cikirai mempunyai iklim tropis dengan tipe iklim B, all demand, dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Dan hari hujan 144 hari, suhu udara berkisar antara 20 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85 sampai 89%. Sedangkan kondisi topografi relatif berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 300 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Desa Cikirai dikelilingi oleh 3 sungai utama, yaitu sebelah utara Sungai Citarik, sebelah barat Sungai Cimantaja, sebelah timur Sungai Cikirai. Aliran Sungai Citarik telah dimanfaatkan oleh para pengusaha menjadi kawasan wisata arung jeram yang telah mendunia dan melahirkan atlet-atlet berprestasi. Desa Cikirai saat ini merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan merupakan pintu masuk bagi 3 desa lain, yaitu Desa Cikarai Thoibah, Desa Mekarnangka, dan Desa Gunung Malang, serta berdampingan dengan Desa Sampora, Desa Cijambe, dan Desa Cikidang. Luas wilayah Desa Cikirai memiliki 1.476,23 hektar, dihuni oleh lebih kurang 1.236 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 4.110 jiwa. Terdiri dari 2.130 laki-laki dan 1.980 perempuan yang terbagi dalam 4 kedusunan, 5 RW, dan 21 RT yang hidup rukun dan damai serta senantiasa hidup gotong royong. Fasilitas publik terdiri dari 1 balai desa, 10 masjid jami, dan 17 musola, dan 2 pondok pesantren. Desa Cikirai memiliki sistem informasi digital database terpadu. Sedangkan organisasi pemerintahan Desa Cikirai terdiri dari 1 orang kepala desa dan 10 orang perangkat desa, 7 orang jajaran BPD, 13 orang jajaran LPM, 5 orang RW, 21 orang RT, 30 orang kader, 18 orang anggota PKK, 60 orang guru ngaji, dan Majelis Ulama Indonesia. Untuk sektor pendidikan, Desa Cikirai memiliki 6 sekolah PAUD, 2 RA, 1 sekolah TK, 1 SD negeri, 1 SD Islam, 1 madrasah ibtidaiyah, 4 madrasah, 1 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah kejuruan. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Desa Cikirai memiliki 1 pustu dan 6 posyandu, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Bidang olahraga, Desa Cikirai memiliki 1 sarana lapangan sepak bola yang memerlukan peningkatan pembangunan dan 2 sarana lapangan voli. Penduduk Desa Cikirai seluruhnya memeluk agama Islam, sehingga nuansa religi begitu terasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengajian mingguan di seluruh masjid taklim, pengajian bulanan, serta senantiasa merayakan peringatan hari-hari besar agama Islam. Untuk sektor wisata, Desa Cikirai memiliki lokasi wisata pertanian, sungai dan air terjun Cimantaja, dan 7 air terjun lainnya. Kawasan wisata ini berada di lokasi Desa Cikirai dengan panorama keindahan alam yang masih asri. Di samping adanya kampung adat yang masih menyimpan kekayaan tradisi budaya Sunda. Kampung adat ini merupakan satu dari sekian destinasi wisata yang dimiliki Desa Cikirai. Sebagian penduduk Desa Cikirai bermata pencaharian dari hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan wirausaha. Terlebih lagi Desa Cikirai dianugerahkan kekayaan alam yang begitu melimpah dengan diapitnya oleh 3 sungai besar dan sedang. Di samping beberapa saluran irigasi yang terus dilakukan pembenahan infrastruktur. Sehingga dengan melimpahnya sumber air tersebut mendorong potensi perikanan yang dapat dijadikan ikon desa.
Nah, memperhatikan besarnya potensi wisata yang ada di Desa Cikirai, maka kami pemerintah desa sangat mendorong dan berupaya agar potensi-potensi wisata tersebut mendapatkan perhatian lebih dari para stakeholder terkait dan ataupun dari para investor. Selanjutnya adalah potensi dari sektor perikanan. Dengan diapitnya Desa Cikirai oleh 3 aliran sungai, maka sumber daya air yang sangat melimpah ini tentunya menguntungkan ketika sektor perikanan menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat Desa Cikirai. Oleh karena itu, kami pemerintah Desa Cikirai akan mencanangkan ke depan bahwa Desa Cikirai dikenal dengan Desa Ikan. Potensi lainnya Desa Cikirai merupakan daerah penyangga kebutuhan alam seperti palawija, buah-buahan, dan hasil pertanian. Di antaranya cengkeh, kelapa simadu, dan durian, serta kapulaga, di mana potensi ini menjadi sektor unggulan ekonomi masyarakat. Selain itu, Desa Cikirai memiliki pabrik pengolahan minyak alam seperti minyak cengkeh, pala, dan sirih. Komoditas ini merupakan komoditas langka yang memiliki potensi pasar dunia sejak ratusan tahun. Kawasan pabrik ini juga sekaligus menjadi satu dari destinasi wisata yang menjadi unggulan komoditas Desa Cikirai. Desa Cikirai mempunyai peninggalan sejarah dan dapat dijadikan cagar budaya, yaitu Rumah Gedong. Konon, Imah Gedong merupakan tempat tinggal kepala desa atau Kuwu Nawawi yang dibangun pada tahun 1923. Namun kondisi bangunan Imah Gedong saat ini kurang terawat sehingga banyak yang lapuk dan dikhawatirkan roboh. Di samping Imah Gedong ada sebuah kentongan dalam bahasa Sunda disebut dengan kohkol yang dibuat pada tahun 1918. Dahulu, kohkol merupakan alat komunikasi atau alat penyampaian pesan tertentu. Desa Cikirai mempunyai pasar desa yang letaknya sangat strategis. Karena bangunan pasar tersebut dibangun pada pintu masuk kantor Desa Cikirai dan pintu masuk ke Desa Cikarai Toibah. Desa Mekarnangka dan Desa Gunung Malang juga berdampingan dengan Desa Sampora dan Desa Cijambe. Keberadaan pasar sangat penting karena pusat perekonomian desa dan menjadi salah satu pendapatan asli desa. Desa Cikirai saat ini terus berbenah diri guna mengejar ketertinggalan, khususnya pembangunan infrastruktur, jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan sarana irigasi. Demikian juga pengadaan sarana air bersih yang merupakan kebutuhan yang sangat vital. Terima kasih.